Baik, saya Fahri Gamunusani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian penegakan hukum tata negara. Penegakan hukum tata negara adalah upaya untuk memastikan konstitusi sebagai hukum tertinggi dijalankan secara konsisten oleh seluruh lembaga negara. Menurut Jim Lee Ansidiki, konstitusi merupakan jantung dari sistem hukum yang harus dijaga implementasinya. Hans Kelsen menambahkan, dalam teori Steuvenbau, bahwa semua norma hukum harus berakar pada norma dasar atau Grundnorm. Dari 12 jurnal yang dianalisis, muncul kesamaan pandangan bahwa teori konstitusionalisme, rule of law, dan sistem check and balance adalah fondasi utama bagi penegakan hukum tata negara. Aspek normatif 1. Secara normatif, penegakan hukum tata negara di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28A sampai 28J menjamin hak asasi manusia, serta pasal 24C memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang KPK menjadi instrumen hukum yang memperkuat kerangka penegakan hukum tata negara di Indonesia. Aspek normatif 2. Dalam perspektif internasional, penegakan hukum tata negara juga dipengaruhi oleh instrumen global seperti Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 dan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Beberapa jurnal internasional menekankan bahwa negara-negara demokratis selalu menempatkan mekanisme hukum sebagai pengendali kekuasaan eksekutif. Di Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bagaimana aspek normatif dijalankan. Misalnya, dengan membatalkan undang-undang yang bertentangan. Sekarang saya akan masuk ke bagian temuan masalah dari 12 jurnal yang kami analisis. Ternyata masih ada beberapa problem mendasar dalam penerapan konstitusi dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, masalah-masalah ini penting untuk kita pahami supaya kita tahu di mana letak kelemahannya. Analisis terhadap 12 jurnal itu menunjukkan beberapa masalah utama. Yang pertama yaitu terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik, sehingga implementasi konstitusi sering tidak konsisten. Kedua, politisasi lembaga negara dan dominasi kekuasaan eksekutif melemahkan independensi penegakan hukum. Ketiga, praktik politik transaksional seperti money politik dan mahalnya biaya politik mencederai demokrasi. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat membuat perlindungan konstitusional kurang maksimal, sementara potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam situasi darurat tetap menjadi ancaman yang serius. Baik, saya Zaid Haidar Ali. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus nasional. Dari jurnal nasional, persoalan yang menonjol adalah penyelenggaraan pemilu. Walaupun secara normatif diatur dengan asas luber jurdil, praktik di lapangan masih banyak diwarnai dengan pelanggaran seperti politik uang, mahar politik, dan kampanye hitam. Peran Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi sangat penting, tetapi belum sepenuhnya efektif. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum dalam pemilu sering tidak berjalan optimal, dan demokrasi kehilangan substansinya karena suara rakyat tidak lagi murni hasil pilihan bebas. Dari jurnal internasional ditemukan bahwa penyalahgunaan kekuasaan darurat menjadi masalah besar. Seperti di Argentina, Spanyol, dan Italia, dekret darurat sering dipakai eksekutif untuk memperluas kewenangannya. Di Amerika Serikat,
Kolombia dan Uni Eropa, meskipun ada mekanisme hukum, penggunaan emergency power tetap berpotensi melanggar hak asasi manusia. Kasus-kasus ini menegaskan pentingnya mekanisme check and balances dan peran lembaga yudikatif untuk mencegah dominasi kekuasaan eksekutif dalam keadaan darurat. Terima kasih. Dari materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum tata negara di Indonesia sudah cukup kuat, baik melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nasional maupun internasional. Namun, persoalan terbesar adalah lemahnya implementasi, politisasi lembaga, praktik politik transaksional, dan rendahnya literasi masyarakat. Adapun rekomendasi yang dapat diajukan meliputi memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu, meningkatkan pendidikan HAM dan literasi konstitusi, serta mengatur secara ketat mekanisme kekuasaan darurat agar tetap terkendali dalam prinsip check and balance. Dengan demikian, penegakan hukum tata negara di Indonesia benar-benar dapat mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.